Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat menembus masa kebodohan menuju masa yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Berupa sepotong doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bambang Trisno selaku dosen pembimbing mata kuliah kita pada pagi hari ini dan saudara-saudari yang mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Saya Wahyuni dengan NIM 2121102 selaku moderator yang akan membawakan presentasi kelompok 2. Melalui video ini kami akan mempresentasikan makalah kami. Baiklah, pemateri yang pertama yaitu Idola Sri Utami dengan NIM 2121112 dan pemateri yang kedua Rizky Alfansyah dengan NIM 2121084 dan materi nantinya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idola Sri Utami dengan NIM 2121112 akan mempresentasikan materi pada poin A, yaitu konsep dan urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dong apa itu konsep dan apa itu urgensi. Saya akan menjelaskan apa itu urgensi. Urgensi adalah dasar negara yang menjadi pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara. Sedangkan konsep yaitu adanya pengusulan dan penyusunan sila-sila Pancasila. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada poin B, yaitu alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terbagi beberapa poin. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi, sebagaimana yang ditengarai Eka Damarputra dalam bukunya Pancasila, Identitas dan Modernitas. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu
memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing, yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menyampaikan materi kedua yang berjudul C. Sumber historis sosiologi politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan yang Maha Esa sudah ada sejak zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologi telah ada dalam masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya, dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Budaya dan pengalaman bangsa Indonesia termasuk pengalaman bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan yang para Materi selanjutnya yaitu mengenai argumen dinamika Pancasila dan tantangan terhadap Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai argumen dinamika dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki pasang surut terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pada masa pemerintahan Soekarno, Naskom lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua yaitu mengenai argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana tantangan tersebut dapat dilihat pada pelekatan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai pada posisi yang sebenarnya sehingga menyimpang dari tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu pengangkatan Presiden Soeharto
yakni pengangkatan presiden seumur hidup. Sekian. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu mengenai esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia demi masa depan bangsa. Yang mana pada poin yang pertama mengenai esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada hakikatnya Pancasila merupakan dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Dikatakan ia sebagai dasar filsafat negara karena mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, alasan filosofis sebuah negara. Yang kedua, pembentukan hukum sebuah negara didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya dikatakan ia sebagai pandangan hidup bangsa karena mengandung unsur-unsur keagamaan, kebudayaan, dan adat istiadat. Poin yang kedua yaitu mengenai urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dapat kita lihat pada masyarakat zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak lagi memahami, mengamalkan, bahkan tidak mengetahui lagi nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, urgensi Pancasila ini sangatlah penting untuk menambah pemahaman karena melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.